Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man la nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berselawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pada sahabat Tobi, jumpa lagi dengan saya Wa'na pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan mendiskusikan mengenai hikmah diri pada haji. Tapi sebelumnya marilah kita buka diskusi kita dengan berserah diri pada Allah dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Tobi, hikmah diri pada haji. Yang pertama kita pahami dulu apa yang dinamakan dengan hikmah. Hikmah itu secara sederhananya adalah berarti ada di sini kata baik dan buruk, atau bisa juga pengenalan manusia atau pengetahuan manusia mengenai hal yang baik dan buruk. Namanya pun hikmah berarti kan dari hakama menghukumi, namanya pun hukum berarti pasti dua ada masalah, yaitu antara baik dan buruk. Nah, kemudian di bahagian yang kedua adalah mengenai haji. Haji ini artinya adalah bersengaja, atau bisa juga berpindah, atau hijrah, atau pergi ke satu tempat. Tentunya ada tujuan. Nah, kenapa manusia itu bisa berhijrah? Sesuai dengan apa yang ada dalam surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat yang tentunya dibaca dengan berulang-ulang dan selalu dibaca. Pada surat Al-Fatihah ayat ke-7 Allah berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, waladdallin ini berarti adalah bukan jalan orang-orang yang sesat. Tapi di sini manusianya pada posisi yang sesat, dan ini adalah merupakan satu permintaan manusia. Nah, lantas bagaimanakah kita memahami dalam kehidupan kita ini hikmah diri pada haji, hikmah diri pada hijrahnya manusia? Yuk sama-sama kita diskusikan. Nah, yang pertama adalah merujuk kembali kepada asal muasal penciptaan manusia yang pertama, yaitu mengenang sejarah Nabi Adam alaihissalam. Dia ini adalah manusia terbaik yang Allah ciptakan, tetapi sebaik apapun Allah menciptakan Nabi Adam, tentu di sini Allah memberikan kelemahan-kelemahan juga, dan dengan kelemahan-kelemahan itulah manusia bisa belajar memahami mengenai dirinya, dan tentunya pada muaranya nanti akan mengenal, belajar untuk memahami dan mengenal Tuhannya. Nah, dan ini adalah merupakan kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam. Awalnya dialah sebagai pelaku hijrah yang pertama, dan kemudian sampai turun ke dunia pun beliaulah manusia yang pertama melakukan haji, ibadah haji, berpindahnya dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dan kemudian yang kedua adalah mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini adalah sebagai Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi-nabi, tetapi kendati pun demikian Nabi Ibrahim ini tetap membuat kesalahan dan kelalaian. Akibat sayang dan cintanya kepada putranya Ismail, maka Allah memberikan kepadanya teguran, yaitu dengan meninggalkan tempatnya ke tempat yang lain. Artinya terjadilah proses hijrah di sini terhadap Nabi Ibrahim. Dan itu terus berlanjut, dan hampir seluruh nabi itu mengalami kondisi yang demikian. Dan kemudian yang ketiga adalah di mana manusia itu
mesti dan harus belajar mengenai dirinya, dan harus memahami juga bahwa posisinya itu adalah sesat. Karena siapapun manusia yang tidak sadar bahwa dirinya adalah sesat dan merasa dirinya selalu dalam petunjuk, berarti betul-betul si manusia itu adalah merupakan manusia yang sangat sombong, tidak mengenang dan tidak mengenal dan tidak mempelajari mengenai asal muasal kejadiannya sebagai manusia. Dan kemudian yang keempat adalah seluruh rangkaian ibadah haji yang dilakukan adalah merupakan mengenang mengenai kesesatan manusia itu sendiri. Kita paham sendiri bahwasanya dalam haji itu kumpulan dari beberapa nabi semuanya ada kisahnya di sana, terutama kepada Nabi Adam sebagai manusia pertama yang terkenal dengan pertemuannya dengan istri tercintanya di Padang Arafah. Begitu juga Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ismail, dan terakhir adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan ibadah haji itu adalah sebagai wajib. Artinya wajib di sini adalah memahami kesesatan-kesesatan yang kita lakukan. Mesti harus berhijrah dari satu kondisi bergerak dan terus bergerak. Karena kalau tidak bergerak dan tidak hijrah, maka akan susah merasa dirinya adalah sesat. Pasti akan merasa dirinya adalah di situ ya, pintar alias sombong. Nah, sahabat Tobing, lantas dari hikmah yang ada tadi, sadarkah kita bahwa ternyata diri kita ini harus betul-betul berhijrah dari satu kondisi ke kondisi yang lain untuk betul-betul menyadari mengenai posisi kita sebagai manusia. Sahabat Tobi, sebagai kesimpulan bahwasanya hikmah ibadah haji adalah pengetahuan antara baik dan buruk. Kemudian haji itu adalah berpindahnya dari satu kondisi ke kondisi yang lain, kesadaran manusia dari awalnya sesat dan mempelajari kesesatan itu untuk mengenal dirinya. Dan kemudian belajar memahami diri dengan apa yang telah Allah gambarkan, Allah berikan contoh melalui nabi-nabi terdahulu. Mudah-mudahan dari hikmah diri pada haji ini memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar mengenai diri kita ini. Marilah sama-sama kita tutup diskusi kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.